Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih membahas tentang masalah istinja. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab-adab membuang hajat di dalam WC. Di dalam WC, yakni tempat tertutup. Sudah ketemu? Sudah? Kita ulangin saja ya sedikit. Walaupun ini sudah kita bahas kemarin, tapi nggak apa-apa kita ulangin. Adab-adab membuang hajat di dalam WC. Yang pertama, memakai sendal atau alas kaki. Kita sudah bahas ya. Yang kedua, menutup kepala. Jadi kalau buang hajat itu pakai tutup kepala. Anduk kah di kepala, pakai kopiah kah. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ditutup, maka syaitan atau jin yang ada di dalam WC itu dia akan meniup kepala orang tersebut, sehingga orang tersebut nanti pikirannya itu selalu jelek pikiran itu. Yang ketiga, berdoa sebelum masuk ke WC dengan doa yang masyhur. Ingatin, masuk WC anak santri baca doa. Doanya di dalam WC atau di luar WC? Di luar, sebelum masuk WC. Allahumma bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal rijsin najisi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, daripada syaitan laki-laki ataupun syaitan perempuan. Wa minal rijsin najis, dan juga daripada kotoran-kotoran najis. Rijisi itu adalah kotoran, najis yang najis. Itu doanya. Jangan tidak dibaca, mesti dibaca. Karena ada orang yang tidak membaca doa serta meremehkan pembacaan doa masuk WC ini, dianggap biasa bahkan menghina. Akhirnya orang itu meninggal dunia. Bau. Dia punya jasad itu gak berhenti dari kotoran manusia, keluar terus kotorannya. Bukan sebab hanya tidak membaca doa tadi, tapi yang lebih parah daripada itu adalah menghina doa itu. Nah, jadi menghina itu parah. Ya, kalau sudah tidak mau, oke lah. Tapi kalau menghina, parah itu. Tidak menghargai, parah. Itu yang sering aku bilang. Kalau seorang santri itu nakal, tapi masih ada menghormati, menghargai dengan gurunya, maka dia suatu saat akan jadi baik. Akalnya, tapi menghargai gurunya, menghormati gurunya. Nakal itu ya mungkin nakal tidak sholat atau apa begitu. Tapi ketika dia panggil gurunya, dihormati guru. Ketika gurunya menyuruh, memerintahkan, segera dia melakukan. Itu suatu saat insya Allah berubah dia. Tapi kalau seandainya ada anak santri yang baik, rajin belajar, pintar, tetapi dia tidak menghargai gurunya, meremehkan gurunya, membangkang dengan gurunya, apa yang terjadi? Maka gagallah santri tersebut. Masih ingat kisahnya seorang santri yang
belajar di rumah talim dengan siapa? Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Hafal kitab banyak sekali, tapi tidak menghormati Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili, maka ilmunya semuanya diambil oleh Allah Ta'ala. Yang tadinya dia orang alim, yang tadinya dia banyak murid, akhirnya tidak ada satupun lagi yang mau belajar dengan dia, sampai akhirnya dia menjadi penjual ayam saja. Ya, ala kuliah. Tidak bermanfaat ilmu tadi karena tidak ada menghargai gurunya. Nah, apalagi ayat-ayat Allah yang kata Abu sering bawa Al-Quran, jangan ditenteng begini, jangan ditenteng, apalagi tangan kiri. Orang bahaya itu bawa Al-Quran, Quran taruh di dada ini. Nah, taruh di dada. Tidak mau baca Quran atau menaruh Quran lebih rendah daripada paha, nggak mau. Mesti, nah kalau begini naruh Quran nggak mau, dia di atas lebih tinggi daripada paha. Orang bahaya itu. Megangnya bukan tangan satu, tangan dua. Tidak mau membuang atau menyembarangkan kertas Al-Quran, ada langsung diambil, dicium. Sebelum baca Quran dicium Qurannya, selesai baca Quran dicium Qurannya. Setelah selesai baca Quran ditaruh Al-Quran paling tinggi daripada yang lain, paling tinggi dari benda yang lain. Jadi kalau sudah ada Quran di atas itu nggak boleh ada pulpen, tidak ada apa-apa, tidak ada. Dan tidak mau menaruh uang dalam Al-Quran. Bahkan para ulama itu mengatakan kalau ada uang ditaruh dalam Al-Quran tidak berkah uang itu. Uang itu tidak berkah, alias kehidupannya orang itu seret. Kenapa? Karena terhina Al-Quran dengan cara seperti itu. Nah, itu Al-Quran. Yang saya mau bilang, membuang kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran hukumnya haram. Dan apabila dia menghina, niatnya menghina ini, membuang tadi menghina Al-Quran, maka bukan lagi haram, tapi akhirnya orang itu menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Perhatikan itu kamu semua ya, jangan buang sembarangan. Baik, kemudian yang keempat, masuk WC mendahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan. Kalau WC kaki kiri, masuk masjid, masuk mushola kaki kanan. WC tempat yang kotor, tempat jin, sarang setan di situ, maka kaki kiri dahulukan. Yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar. Ya, kalau keluar kaki kanan. Yang keenam, meninggalkan alias tidak membawa tulisan nama-nama Allah dan nama Nabi atau foto-foto ulama, juga kitab-kitab agama. Jangan dibawa. Namun jika terbawa karena lupa, maka kalau bisa dikeluarkan dari WC. Akhirnya di kantong ada Aqidatul Awam umpama, ketinggalan, atau Jawami'ul Mutun, ya, atau kitab bahasa Arab, terbawa, maka sudah buang hajat. Nih, gimana caranya? Kalau dia bisa keluarkan dari WC tersebut, maka keluarkan. Dan kalau seandainya susah, maka dibungkuslah tulisan tersebut dengan sesuatu, bungkus dengan anduk, bungkus dengan apalah, lalu ditaruh di tempat yang tinggi, taruh ada gantungan, taruh di gantungan dalam WC itu, atau memasukkannya ke dalam kantong bajunya, kantong baju, kemudian didekap begini. Nah, didekap begini. Itu kalau nggak sengaja atau lupa tadi, seperti itu hukumnya. Yang ketujuh, berduduk. Nah, buang air kecil, duduk. Masih ingat nggak cara duduknya? Nah, diajarkan, sudah sudah cara duduknya. Nah, gimana cara duduknya? Coba dapat duduknya gimana kemarin?
Nah itu Ustadz tuh sudah menunjukkan. Nah itu cara duduknya. Sini, coba yang kecil. Kasih tahu gimana cara duduknya. Buang yang kecil. Nah ininya, nah kiri di depan. Nah itu ya. Nah begini, yang kanannya ditegakkan, kiri begini. Ini dibuka. Nah baru megang alat kelaminnya pakai tangan kiri, memakai 2 jari. Nah begini. Paham kira-kira? Ini kalau laki-laki. Ngerti dapat? Jangan berdiri kecil. Nah tahambur kemana-mana. Kena celana, tidak sah nanti sholatnya karena najis tadi. Paham tuh? Nah, lanjut duduk. Kemudian selanjutnya tidak memandang ke langit. 8. Tidak berbicara atau berbincang. Siapa yang suka ngomong nih sambil buang hajat? Berbicara. Makruh hukumnya nanti kita sebutkan di bawah itu. Itu menyebabkan giginya cepat rusak. Buang hajat sambil bicara, nyanyi lagi. Yang parah perlu di WC ada atau baca kasidah ummi apa tidak boleh. Ya, nah ingatin tuh, jangan bicara, mulutnya ditutup. Ya, Abu ya, kalau ada orang sakit gigi nih, itu obatnya masuk WC, yang mana sakitnya di sini, nah, mulutnya ditutup, tekan sama gigi dengan gigi. Selama buang aja gitu. Nah, habis itu sikat gigi. Sebabnya sakit gigi itu apa ya? Karena jarang sikat gigi. Coba sikat gigi terus-terusan. Semakin banyak sikat gigi semakin baik. Orang sikat gigi itu mencerdaskan hafalan orang tersebut, hafalannya kuat. Ya. Orang rajin sikat gigi itu cerdas otaknya, kuat hafalannya, apalagi menghilangkan dahak. Banyak manfaat sikat gigi itu. Ya, ala kulli hal. Selanjutnya yang ke-9. Tidak memandang ke langit. Nah, jangan gini, nah buang aja. Nah, apa-apa enggak dilihat, enggak Pak. Enggak boleh. Cicak kalau dilihat cicak. Makruh hukumnya, tidak boleh. Apalagi jangan juga melihat ke alat kemaluannya, alat kelaminnya, dia dulu. Jangan. Ya, makruh hukumnya. Apalagi atau ke najisnya, melihat tuh dilihat dulu itu. Makruh. Jadi buang air kecil, buang air besar sama aja. Jangan lihat ke langit, jangan lihat ke alat kelamin, jangan lihat ke najis. Lihatnya kemana? Ke depan. Ke depan begitu. Makanya sebenarnya bahasa Arabnya WC itu adalah baitul khala. Baitul khala. Khala apa arti khala? Rumah sunyi. Bait itu rumah, al-khala sunyi. Rumah kosong, rumah sunyi. Jadi kalau orang masuk WC jangan bicara. Ya, pandangan ke depan. Apalagi tidur. Ya, ada santri begitu, udah sholat sembunyi dalam WC, tidur dia. Nah, jadi setan nanti dia. Paham ya? Yang ke-10 ini kita sudah praktek tadi. Menumpukan badannya ke kaki yang kiri dan kaki yang kanan ditegak. Nah, kaki kanan tegak seperti kita tadi. Kaki kiri diletakkan ke bawah. Jadi badannya itu mereng ke sebelah kiri. Sudah tadi kan praktekkan? Nah, ingatin, akram. Ikram kan namanya? Ikram, ya. Begitu caranya nanti. Numpukan badannya ke kaki kiri. Itu kalau buang air ke kecil. Kalau air besar begitu kecapean. Kalau air besar jongkok saya. Tapi ketika buang air kecil, seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita contohkan. Ya, ke-11 tidak meludah. Jangan. Itu
boleh tadi kalau ada orang sakit gigi, mulutnya tutup, tekan antara gigi dengan gigi. Jadi kalau di gigi kanan sakit, terang dari awal sampai akhir buang hajat begitu terus. Jangan beludak. 12. Tidak main-main tangan. Nah, cek di air, ada nggak yang begitu? Atau tungtak, gayung digenang. Ya, dapat. Atau gitu. Jangan, dia tenang. Makro hukumnya, dia kenapa kita sebutkan di bawah itu ada penyebabnya. Main gendang kan dalam WC, gayung kan ditentang-tentang, air kan digoyang-goyang. Tidak boleh. Ingatin, ya. Apa sebabnya? Nanti di bawah disebutkan semua. Ke-13, setelah duduk baru dia mengangkat pakaiannya perlahan-lahan. 14, setelah selesai beristinja pakaiannya perlahan-lahan diulurkan, dirapikan. Alias kalau bahasa kitanya, buang hajat itu jangan bertelanjang bulat. Ya. Nah, ini sudah telanjang bulat, badannya gendut, perutnya buncit, kepala botak, hitam lagi. Kata tuyul di dalam, wah temanku lagi buang hajat. Ya, jangan. Nah, itu kalau seandainya dia tidak pakai baju, ada orang buang hajat nggak pakai baju, itu menyebabkan bau badan. Jadi yang badannya santri sering bau itu karena juga salah satunya buang hajat nggak pakai baju. Jadi aja orang yang sering nggak pakai baju itu bau badannya. 15. Mengeluarkan air kencingnya sampai habis. Ya. Istibrak dalam bahasa Arab. Mengeluarkan air kencingnya sampai habis. Caranya gimana? Dan ini ada beberapa cara. Pertama dengan berdehem. Jadi dia kalau berdehem ini di perut ini kencang. Nah, dia kalau ada air kencing masih tertahan di batang alat kelamin itu, dia akan terkeluar. Satu. Atau ditambah lagi dengan menjalankan telunjuknya di batang dakarnya, jalankan di bawah sini. Nih, sini. Set. Pakai tangan kiri, jangan tangan kanan, ya. Nah, gini. Set. Nah, diurut dari ini. Dari bijinya tarik sini. Nah, sini. Ya. Pakai telunjuk. Telunjuk mana? Tangan kiri. Atau yang keempat, menggerak-gerakannya. Jadi digerakkan supaya kalau ada tersisa dia akan hilang. Kalau seandainya dia beristinja tapi setelah selesai istinja ternyata keluar lagi air kencingnya. Kenapa? Karena tadi istibra tidak menuntaskan air kencing dengan cara-cara yang disebutkan ulama tadi. Apa yang terjadi? Maka wajiblah dia istinja lagi. Kalau kena celana, celananya najis. Kalau dia sudah berwudu, wudunya batal dan wajib beristinja lagi. Nah, kecuali permasalahan silisil baul. Silisil baul itu adalah orang yang kencingnya nggak tiris. Nah, itu lain lagi babnya. Akan sampai nanti bab masalah itu ya. Silisil baul. Tahu silisil baul? Ada orang yang itu biasanya orang tua biasanya ya. Orang yang sudah sakit pinggang, sakit lutut. Nah, itu sering kencingnya nggak tiris. Nah, itu dia mesti dia istinja pakai pembalut ya. Kemudian pakai celana dalam, berwudu langsung sholat. 16. Nah, perhatikan nih. Tidak makan atau merokok ketika buang hajat. Nah, ngerokok lagi sudah di dalam WC lagi ngerokok. Ketahuan Abuya, habis dikeluarkan sama Abuya dari pondok. Ya, ngerokok. Makan, minum es di WC. Ya, kalau anak santri minum es, makan permen. Pelit nih sama temannya, bawa makanan pura-pura mandi, makan di WC dia, blok sambil buang aja sambil makan. Saking pelitnya. Ya. Atau bapak-bapak itu kalau biasanya bapak-bapak perokok untuk mencari inspirasi
buang hajat sambil merokok ya. Selesai habis rokoknya dibuang ke dalam klosetnya itu. Parah banget. Makruh ya, dan boleh seperti itu. Ke-17, berdoa setelah keluar WC dengan doa yang masyhur. Ghufranaka, 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 ya Allah aku meminta ampunanmu. Ya Allah aku meminta ampunanmu. Ya Allah aku meminta ampunanmu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang adhaba, telah menghilangkan, anni, daripadaku ada penyakit, wa'afani, dan telah mensehatkan diriku. Alhamdulillahilladzi adaqani wa abqa fi quwwatihi wa adhaba anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan diriku dan mengekalkan aku di dalam kekuasaannya, dan telah menghilangkan daripadaku segala penyakit. Ya, itu doanya. Tapi kalau nggak hafal panjang, sekurang-kurangnya ghufranaka, 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 alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Itu doa jangan ditinggalkan. Bersyukur kepada Allah. Orang bisa buang hajat itu bersyukur. Karena berapa banyak orang yang tidak bisa buang hajat, dibikin nih, dibolongin sini. Apa namanya? Perutnya dibolong sini. Abuya pernah melihat ke rumah sakit di sini, dibikin bolong sini. Jadi kalau dia makan nasi, ndak lagi keluar dari dubur penyakit anunya tekoran. Nah, dari sini keluarnya. Nasi, keluar nasi. Ndak lama hidupnya itu. Kalau dia panjang umur, alhamdulillah. Nah, lubangnya naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Buntu. Duburnya bun. Ada yang nggak bisa kencing. Kalau laki-laki nggak bisa kencing, ditusuk pakai kayak apa itu, selang, masuk dalam lubang kencing itu, kasus cuk, ditusuk. Karena jarang minum atau sering nahan kencing, makanya kamu jangan nahan kencing. Ya, mau kencing cepat. Tapi jangan dibodoh-bodohin kamu ya. Ini sudah kencing, bisa turun lagi. Udah capek kan turun naik musola asrama itu. Nah itu. Aduh, melihat orang dibolongin perutnya. Berapa orang? Kalau di rumah sakit itu operasi banyak itu. Duburnya nggak bisa lagi digunakan, bikin lubang di situ di perutnya. Ususnya itu dipotong, ditaruh sini, baru dijahit di lubang sini. Sini, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Lubangnya itu di sini. Nah, itu. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur. Alhamdulillah, ghufranaka, ghufranaka, ghufrana, ya Allah, aku minta ampunanmu, maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku penyakit dan telah mensehatkan diriku. Nah, bersyukur, jangan langsung lari gitu. Ada Buya dulu di Samarinda. Buya sholat di masjid mana itu namanya, Masjid Agung Samarinda di Pasar Pagi situ. Bisa Buya wudu, ya buang hajat, wudu, keluar anak muda dari WC sambil dia teriak, bukan teriak, ngomel, baru makan masuk lagi ke WC katanya, baru makan buang hajat lagi katanya. Akhirnya Abuya tegur, kata Abuya, alhamdulillah kamu bisa buang hajat. Coba kamu seandainya nggak bisa buang hajat gimana? Ngelihat Abuya dia, ya minta maaf katanya, alhamdulillah, makasih katanya. Syukuri, kan ada orang habis makan tuh langsung buang hajat, habis makan langsung buang hajat, seakan-akan cuma numpang lewat aja dalam perut begitu. Ya. Itu buang hajat bukan yang dia makan tadi, itu sisa yang tadi malam kah, atau yang tadi pagi kah. Yang makan siang ini belum keluar lagi, belum diolah. Banyak habis makan, buang hajat, lapar lagi katanya. Kata Abuya, alhamdulillah, bersyukur kamu bisa buang hajat. Coba yang kan kamu tidak bisa buang hajat. Dulu ada seorang raja ceritanya. Seorang raja, namanya raja kaya raya. Jadi raja ini kena penyakit, tidak bisa buang air kecil.
tidak bisa buang air kecil. Obat sana, obat sini, perutnya sudah buncit, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Lalu apa dia? Lalu dia cari orang sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan dokter menyembuhkan raja, maka akan diberikan apapun yang dia minta. Apapun yang dia minta akan dikabulkan sama si raja. Datanglah tabib sana, tabib sini, dari negeri mana-mana datang, tapi gak bisa disembuhkan si raja ini. Lalu apa yang terjadi? Datanglah seorang ulama. Kata ulama, saya akan ngobatin itu. Tapi katanya, saya kepingin separuh kerajaan ini saya ambil. Separuh wilayah kerajaan ini saya ambil. Kata raja, bolehlah katanya. Bolehlah, katanya apa? Dikasih, diobatin begitu. Dipegang perutnya, terbrojol semuanya. Tak keluar semua kotoran dari pegangan, sapruk, habis semuanya, ditilang untuk tahambur. Lalu si ulama tadi berkata, katanya, saya nggak jadi katanya ambil kerajaanmu itu separuh. Kata raja, kenapa? Harganya cuma kotoran ini katanya. Separuh kerajaan itu dengan kotoran ini saja. Kotoran ini ya. Apa ya? Dulu Abu ya ada urut di Balikpapan. Jadi ada ibu-ibu tukang urut. Nah itu dia suka ngurut tukang ngurut orang patah apa semuanya. Jadi waktu itu Abu bertamu di situ. Tukang urut. Orang butuh, ada jenggotnya perempuan, jenggotnya sakit. Ya, jadi Abu datang si ibu haji ini cerita, katanya itu ada, katanya kemarin orang di rumah sakit Pertamina atau rumah sakit tentara di Balikpapan, tidak bisa buang hajat berhari-hari, perutnya buncit sudah, buncit. Antara angin, kotoran sudah campur aduk di situ. Akhirnya keluarganya karena tidak ada perubahan di rumah sakit malah teriak-teriak, aduh sakit. Apa yang terjadi? Ya, dokternya udah operasi perutnya supaya dikeluarkan kotorannya, tapi orangnya nggak mau. Dikeluarkan, kita bawa ke tukang urut saja. Dibawa ke tukang urut yang Abu cerita itu. Malam-malam datang ke tukang urut. Akhirnya ya kesakitan sudah, perutnya buncit nih. Abu itu berapa kali ngelihat ketemu orang yang perutnya buncit gara-gara nggak bisa berak. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diurutin sama ibu haji. Pegang, putar sana, putar sini. Hampur semuanya. Hampur langsung penuh dengan kotoran di seluruhnya itu. Lega sekarang, alhamdulillah lega banget. Bayangkan itu. Makanya di sini kita bersyukur kepada Allah kalau seandainya bisa buang hajat itu. Di rumah sakit orang melihat periksa, ada dia orang nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, dioperasi, perutnya dibelah, dibikinkan lubang sini. Itu naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Sampai waktu dia berapa dulu udah bisa? Lewat 20 ya, karena cepat. Ya sudah, nanti kita nyambung lagi, akan datang adab-adab membuang hajat di tempat yang terbuka. Kalau tadi kan dalam WC, di tempat terbuka ini seperti umpama ya pas naik mobil kebelet, bagaimana buang air kecilnya? Apakah di bawah pohon atau apa itu? Sembarangan kencing, kalau dikatuk lawan jin, dikatik tak begitu lawan jin, bangkak akhirnya. Gimana caranya? Nanti insya Allah ada adab-adabnya ketika membuang hajat di tempat yang terbuka. Insya Allah. Semoga bermanfaat semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.